Baik, pada video ini kita akan membahas mengenai volume benda putar, yaitu aplikasi dari integral. Yang mana kemarin kita sudah membahas salah satu aplikasi integral tentang luas. Nah, sekarang kita tentang volume. Sebelum itu kita perhatikan dulu 4 gambar ini. Untuk yang gambar pertama itu adalah gambar balok, di mana volume balok kita tahu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Di mana panjang kali lebar ini adalah rumus luas alasnya ya. Luas alasnya panjang kali lebar terus dikali tinggi. Sementara ini luas tabung, kita punya volumenya adalah, sementara ini tabung, kita punya volumenya adalah PR kuadrat T, di mana PR kuadrat ini adalah luas lingkaran. Nah, luas lingkaran adalah bentuk dari alas si tabung. Makanya bisa dikatakan juga volumenya adalah luas alas kali tinggi. Sama halnya dengan dua bangun ruang ini, untuk mencari volumenya itu adalah dengan luas alas kali tinggi. Nah, bagaimana volume benda ini? Mana alasnya, mana tingginya? Kan tidak sama dengan 4 gambar yang di atas ya. Namun, untuk menghitung volume benda ini dapat kita lakukan dengan siasat seperti sebelumnya. Mencari luas daerah, kita kan mensiasati dengan mencari poligon-poligon yang disisipi ke dalam daerah tersebut gitu kan. Terus luasannya kita hitung, kita jumlahkan semua luasan poligon tersebut. Nah, begitu pula dengan volume. Kita bisa mendekatinya dengan cara kita cari luasan satu serpihan di sini, kemudian kita cari lagi serpihan di depannya, dan seterusnya. Sehingga serpihan-serpihan itu ditumpuk akan memenuhi bangun tersebut. Ibaratnya kayak kalian masih ingat mainan anak kecil yang ada ring gitu ya, yang ada bola dimasukin terus ketumpuk sampai penuh. Nah, seperti itu biasanya. Jadi dimasukin, dipenuhin gitu. Atau misalkan kalian punya jajanan yang kentang itu yang bentuknya kayak silinder, kayak tabung bentuk tempatnya. Nah, itu kan diisi jajanan kentang yang bulat-bulat terus ditumpuk-tumpuk-tumpuk sampai penuh. Nah, seperti itu logika analoginya mencari luas alasnya kemudian dikali tingginya, jadi dikali dengan tebal tumpukannya, sehingga dia anggap tebal tumpukannya itu delta X di sini karena ini ya tebalnya berarti kan dia dari X yang ini ke X ini. Ini delta X-nya. Jadi tebal tumpukannya dikali dengan luas lingkarannya, luas penampangnya ini. Nah, itu kemudian dijumlahkan. Jadi setiap luasan-luasan ini kita jumlahkan, jadilah volumenya. Atau secara harfiahnya ditulisnya seperti ini. Luas alas untuk di XI tersebut sama halnya kemarin. Kalau kemarin kan tinggi atau panjang dari poligonnya fxi. Nah, kalau sekarang makanya luas di xi-nya gitu ya. Kemudian dikali delta xi, itulah volumenya. Jadi volume benda apabila tidak berbentuk yang cantik seperti yang sebelum-sebelumnya, maka sama aja dengan mencari volumenya dari luas alasnya, luas penampangnya, bentuk penampangnya, dikalikan dengan ketebalannya, kemudian dijumlahkan semuanya itu. Atau sama aja dibentuk ke integral tentunya, yaitu A sampai B. Di sini karena penampangnya, bendanya dia dari A sampai B. Kemudian kita anggap ini tadi luasnya, AX-nya. Karena dia ditumpuk secara horizontal, maka dx. Jadi A sampai B-nya ini X, karena penumpukannya secara horizontal. Berarti kalau secara vertikal nanti penumpukannya kita pakainya dy, gitu ya. Nah, jika keseluruhan dari suatu daerah terletak di satu sisi dari suatu garis, yang kemudian daerah tersebut memutari garis tersebut, maka terbentuklah benda putar. Dan garis tersebut disebut sumbu putar. Misalnya seperti ini. Ini saya punya garis.
kemudian ada daerah di sini, anggaplah lingkaran ini. Nah, saya buat si lingkaran ini memutari ini. Jadilah seperti bola kan, dia mengisi setiap putaran itu. Sehingga yang tempat memutar, garis memutarnya itu adalah sumbu putar, dan daerah yang dibentuk karena perputaran itu disebut benda putar. Jadi seperti ini. Jadi kalau saya punya segitiga, saya putar terhadap sumbu X akan jadi kerucut. Gitu. Jadi bayangkan ya. Nah, metode-metode untuk menghitung benda putar ada 3 jenis. Yang pertama metode cakram, yang kedua metode cincin, dan yang ketiga adalah metode kulit tabung. Untuk metode cakram sendiri, seperti kalian tahu, cakram itu kan bentuknya lempengan gitu ya. Jadi ya sama aja seperti itu. Jadi menghitung luas alasnya dikali ketebalannya gitu. Misalkan di sini menentukan volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X, sumbu X dan garis X sama dengan 4 diputar mengelilingi sumbu X. Berarti di sini saya punya Y sama dengan akar X itu seperti ini ya gambarnya. Ya kan masih ingat ya. Terus garis X sama dengan 4 di sini berarti X sama dengan 4, sumbu X, berarti ini sumbu X, maka daerahnya adalah yang ini, ya kan? Sumbu X, garis Y sama dengan akar X, dan X sama dengan 4. Diputar mengelilingi sumbu X, berarti mengelilingi ini. Nah, berarti ini daerah ini dibuat mengelilingi sumbu X. Jadilah bentuknya seperti val kerucut. Nah, ini ya kalau diperbesar ya. Nah, sehingga untuk bentuknya itu sebentar ada. Nah, gambarnya seperti ini berarti ya. Kalau diputar dia menjadi seperti oval setengah telur gitu ya. Dimana untuk luas satu penampangnya ini itu berarti kan berbentuk lingkaran. Kita punya rumus lingkaran itu adalah pi r kuadrat gitu kan. Di sini yang menjadi r-nya adalah jarak antara sini ke sini kan. Jari-jari. Kalau dari atas ke bawah kan diameter ya. Jadi setengahnya ini. Berarti sama aja dengan tingginya ini. Tingginya poligon ini yaitu akar X. Berarti pi akar X kuadrat. Nah, karena ini terhadap sumbu X, berarti dia tumpukan kita adalah secara horizontal gitu ya. Ini tumpuknya gini. Maka pakainya delta X. Sehingga volumenya adalah pi akar X kuadrat dx. Dari mana sampai mana? Dari dimana ini titik awalnya 0 sampai ke titik akhirnya ini 4. Gitu. Nah, kemudian kalian olah sendiri, kalian hitung sendiri pakai integral biasa ya. Bisa ya. Di sini lebih ke tekniknya. Kalau untuk integralnya Ibu yakin kalian sudah bisa. Nah, selanjutnya kalau volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3, sumbu Y dan garis Y sama dengan akar 3. Ibu gambarkan dulu ya. Garis Y sama dengan X pangkat 3. Itu kan seperti ini bentuknya. Oops. Nah, seperti ini kan. Y sama dengan X pangkat 3. Sumbu Y itu yang ini. Dan garis Y sama dengan 3. Berarti Y sama dengan 3 horizontal ya. Nah, sumbu Y, garis Y sama dengan X akar 3, X pangkat 3 dan Y sama dengan 3. Berarti ini daerahnya. Nah, ini Ibu perbesar jadi yang ini ya. Daerahnya. Nah, di sini diputarnya mengelilingi sumbu Y, berarti mutarnya ke sini. Jadilah gambarnya seperti ini, kayak baskom gitu ya, ngelancip. Nah, sehingga kita ambil potongannya itu seperti lingkaran. Ya kan? Nah, lingkaran ini jari-jarinya berapa? Kan kita punya, ini adalah X sama dengan, ini adalah Y sama dengan X pangkat 3. Nah, kalau tadi
kita buat dia tumpukannya secara horizontal gitu ya. Tumpukannya secara horizontal kita pakainya dx. Berarti kalau tumpukannya secara vertikal kita pakainya dy gitu kan. Ini kan ditumpuk ke atas. Berarti kita pakainya delta y karena menumpuknya ke atas. Kemudian untuk luas alasnya berarti pi kali r kuadrat. Nah, r-nya di sini berarti dari sini ke sini gitu kan. Ini berapa? Berarti dari 0 sini ke sini gitu kan. Berarti sampai ke fungsi ini. Fungsinya adalah y sama dengan x pangkat 3. Karena kita mau dalam dy, delta y, maka kita ubah x y sama dengan x pangkat 3. Kita ubah jadi x sama dengan akar pangkat 3 dari y. Jadi yang dipakai yang ini, yang dalam variabel y. Karena yang kita pakai delta y. Ya, sehingga r-nya adalah akar pangkat 3 dari y. Ini volumenya, sehingga bentuk integral tentunya adalah 0 sampai berapa nih? Berarti ini kan dari 0, kan delta y ya, berarti y-nya, tumpukannya dia dari sini ke atas. Atasnya berapa? Oh 3, berarti 0 sampai 3 pi akar pangkat 3 dari y dy. Nah, gitu. Jadi kalau metode Jakram itu tergantung kita numpuknya ke secara horizontal atau vertikal. Kalau secara horizontal maka kita akan pakai delta x. Sehingga fungsi yang kita mau fungsi dalam x. Jadi r-nya dalam x. Ya. Sementara berarti kan di sini untuk tinggi ini ngikutin fungsinya y sama dengan akar x. Nah, sementara kalau dia tumpukannya ke atas atau vertikal, kita pakainya delta y karena numpuknya ke atas. Sehingga r-nya harus dalam fungsi y, harus variabel y. Karena kita punya y sama dengan x pangkat 3 itu fungsi ini, sementara panjangnya ini ngikutin y, berarti ya kita ubah aja x sama dengan akar pangkat 3 dari y. Tuh. Nah, metode yang kedua yaitu metode cincin. Apabila irisan benda putar tersebut memiliki lubang di tengah, maka dikatakan cincin. Jadi, metode cincin ini sebenarnya berangkat dari metode cakram, namun ditambahi ada bolongnya gitu. Sehingga untuk luas ini itu sama aja dengan ini ya, luasan besar ini dikurangi sama luasan kecil ini. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Saya ulangi lagi ya. Luasan besar ini kan dikurangi sama luasan yang kecil. Jadilah luasan yang ini kan. Nah, itulah istilahnya gitu. Tahu Ibu kasih gini deh. Blok aja. Misalkan ini biru. Ini kan ya luasan ini. Terus luasan yang kecilnya Ibu kasih kuning. Nah, jadi luasan yang pink dikurangi yang kuning, jadilah yang samping-sampingnya itu. Jadi ini luasan ini dikurangi luasan yang kecil, jadilah yang ini gitu kan. Nah, luas lingkaran itu kan pi r kuadrat gitu kan. Berarti misalkan yang besar pi r 2 gitu kan, yang besar kuadrat dikurangi pi yang kecil r 1 kuadrat. Karena sama-sama pi boleh ditulis seperti ini kan. R2 kuadrat min R1 kuadrat. Sehingga volumenya menjadi luas alasnya kan ini pi R2 kuadrat min R1 kuadrat kali H. Nah, karena luas alasnya seperti ini. Jadi hati-hati ya, di sini bukan R2 min R1 dulu baru dikuadratin, salah.
tapi R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat. Beda ya, R2 min R1 dikuadratin sama R2 kuadrat min R1 kuadrat ya. Jadi gitu metode cincin. Jadi berangkat dari metode cakram namun ada bolongnya. Jadi harus ada luas yang dikurangi gitu untuk luas penampangnya. Contohnya seperti ini. Tentukan volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat. Itu berarti kan gini ya. Y sama dengan X kuadrat itu gini. Kemudian Y kuadrat sama dengan 8X. Berarti sekitaran gini bentuknya. Nah, kayak parabola tapi parabolanya dia nyamping gini. Nah, yang ini Y sama dengan X kuadrat, yang ini Y kuadrat sama dengan 8X. Nah, yang dibatasi oleh keduanya itu berarti yang grafik ini, gitu kan, daerah ini. Sehingga daerah ini jika diputar mengelilingi sumbu X berarti ini ya, sumbu X, putar, berarti bentuknya seperti kelopak gitu ya, seperti ini ya, nih. Dia membuka gitu ya, jadi semakin keluar, semakin X-nya semakin ke sana, dia semakin membuka, melebar gitu ya. Bisa dibayangkan ya putarannya. Nah, untuk alasnya sendiri, untuk penampangnya, berarti kan bentuknya seperti lingkaran tapi ada bolongnya gitu kan. Lingkaran ada bolongannya. Yang mana kita tutup secara horizontal kan. Ditumpuk secara horizontal. Berarti kita pakainya delta X. Gitu. Karena volume Pi R2 kuadrat min R1 kuadrat. Di volumenya. Berarti sama dengan Pi R2 itu adalah yang jari-jarinya besar. Nah, di sini karena diputar terhadap sumbu X, berarti jari-jari itu akan lebih besar apabila semakin menjauhi sumbu X gitu kan. Jadi yang menjadi jari-jari besar adalah yang paling atas ini. Yaitu yang mana ini grafiknya? Yang Y kuadrat sama dengan 8X. Kalau Y kuadrat sama dengan 8X, berarti Y-nya sendiri di sini kita pakai karena yang di atas, berarti kita pakainya yang positif. Berarti akar 8X. Kalau pakai yang bawah sini, berarti pakainya adalah Y sama dengan min akar 8X gitu ya. Nah, berarti kita pakai yang Y sama dengan akar 8X. Akar 8X dikuadratin, itu yang jari-jari besarnya. Jari-jari kecilnya, kita pakai yang ini berarti. Yang bawah ini, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Min X kuadrat dikuadratin. Nah, gitu ya. Jadi R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat. Pi yang R2 yang besar itu berarti yang semakin menjauhi sumbu putarnya. Kalau sumbu putarnya X berarti ya semakin tinggi itu semakin besar jari-jarinya gitu ya. Sehingga P-nya kita bisa buat integral Pi kali akar 8X dikuadratin min X kuadrat dikuadratin dx. Dari mana sampai mana? Karena horizontal, berarti dia mulainya di sini 0, titik potongnya ya. Jadi untuk metode cincin ini, untuk mengetahui dia dari mana sampai mana, kita harus mencari titik potong dua kurva ini. Nah, ini perpotongannya di mana? Itu yang menjadi titik awal dan titik akhirnya. Nah, ini titik awalnya dia di 0, titik potongnya ya. Untuk mencari titik potong masih ingat ya, kita sama dengankan grafiknya Y sama dengan X kuadrat dengan Y sama dengan akar 8X. X kuadrat min akar 8X sama dengan 0. Hingga nanti ketemu X-nya dari 0 sampai 2. Nanti titik potongnya 0 sampai 2. Itu ya, itu volumenya. Nah, itu kalau dia ditumpuk secara horizontal. Kalau ditumpuk secara vertikal, sama. Berarti kita numpuknya di Y, gitu kan ya. Sama Pi R2 kuadrat min R1 kuadrat delta Y. Karena dy ya, dia ditumpuk secara ke atas.
Nah, ini misalkan contohnya, tentukan volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh X sama dengan akar 4 min Y kuadrat. Berarti yang ini ya, akar 4 min Y kuadrat. Dan sumbu Y berarti yang ini, mana nih? Ini. Tapi mengelilinginya garis X sama dengan min 1, berarti mundur ke belakang. Nah, sini mengelilinginya. Berarti di sini yang menjadi jari-jarinya, jari-jari luasnya berarti kan adalah dari, ini kelihatan nggak ya di kalian? Dari sini ke sini gitu kan? Ini kan berarti jari-jari lebarnya dari depan sini ke sini. Nah, sementara untuk yang ibu kasih tanda merah ini sendiri, itu kan pakai kurvanya. Kurvanya tadi adalah X sama dengan akar 4 min Y kuadrat. Karena dia nyampe, kita pakainya X ya. X sama dengan maksudnya. Jadi dalam variabel Y, ini kan delta Y ya. Jadi jari-jarinya pasti dalam Y. Variabel Y. Jadi akar 4 min Y kuadrat. Ini di sini. Tapi ini panjangnya bukan yang ini doang, bukan yang merah doang, tapi ketambahan yang ini. Nah, panjang ini ke sini itu adalah sejauh 1. Kenapa 1? Karena ini sumbu Y, ini X sama dengan min 1. Berarti jarak X sama dengan min 1 ke sumbu Y itu adalah 1. Makanya jari-jarinya jadi 1 plus akar 4 min Y kuadrat. Nah, dikuadratin. Ini jari-jari yang besar. Nah, jari-jari yang kecilnya berapa, Bu? Kok gambarnya nggak ada kurva yang lain? Ya, jari-jari yang kecilnya ya yang menjadi bolongnya ini. Yang jarak antara putar ke sumbu Y-nya, yaitu 1. Jadi, min 1 kuadrat. Delta Y. Sehingga volumenya adalah, berarti volumenya gimana, Bu? Karena delta Y berarti dari titik 0, dari titik di Y-nya. Berarti di sini tadi titik potong dengan sumbu Y-nya adalah min 2 sampai 2. Caranya gimana carinya? Ya karena di sumbu Y berarti X-nya dinolkan gitu kan. Jadi akar 4 min Y kuadrat. Kita kuadratkan kedua ruas jadi 4 min Y kuadrat. Y kuadrat sama dengan 4. Sehingga Y-nya adalah plus minus 2. Nah, dapatlah ini. Y-nya dari min 2 sampai 2. Nah, ini jadi materi di kalkulus 1 yang mana untuk mencari titik potong dari satu kurva, jangan sampai lupa ya, itu masih digunakan juga ya. Jadi min 2 sampai 2 ini titik potong dengan sumbu Y-nya, kemudian kita masukkan rumusnya tadi, pi 1 plus akar 4 min Y kuadrat dikuadratin dikurangi 1 kuadrat baru tutup kurung kali dy. Itu untuk volume benda putar dengan metode cincin. Nah, ini yang terakhir yaitu volume benda putar dengan metode kulit tabung. Jadi untuk metode cakram atau cincin itu bisa kita bayangkan seperti memotong timun gitu ya. Jadi potongan irisan-irisan lempengan-lempengan gitu ya. Sementara yang metode ini, metode kulit tabung ini seperti mengelupas bawang. Jadi melingkar, membuka lipatan-lipatan atau lapisan-lapisan bawang gitu ya. Jadi beda antara metode sebelumnya dengan metode ini. Nah, di sini karena ngomongnya kulit tabung, kita bayangkan ada tabung, kemudian kita kupas kulitnya, kita buka, sehingga ketemulah rumus dari volumenya itu sama dengan luas alasnya dikali tingginya. Luas alas ini kan sama aja dengan dia keliling lingkaran, karena tabung itu kan lingkaran. Kalau kita buka, berarti kan kita panjangkan ini, itu kan sama aja dengan keliling lingkarannya ini kita panjangkan. Jadi 2 PR gitu kan. Terus dikali tingginya. Berarti kalau pakai luas mencari volume benda putar dengan metode kulit tabung, kita gunakan rumus P 2 PRH. Tuh.
Nah, di sini kenapa ada jari-jari luar, jari-jari dalam, Bu? Ya, ibaratnya kita kayak ngelupas gitu kan, satu persatu kupasannya kita buka gitu ya. Jadi ada jari-jari luar, setipis apapun tebalnya bawang tersebut, itu kan masih ada ketebalannya, bisa dihitung. Makanya ada jari-jari yang lebih besar yang menjadi lapisan luarnya, terus jari-jari yang lebih kecil menjadi lapisan dalamnya. Jadi seperti sebelumnya juga kan, luas alas dikali kalau di sini seperti ini ya, tapi secara gampangnya sih Ibu pakai yang ini aja pendekatannya. Jadi luas alasnya itu kan sama dengan lingkaran tabungnya. Kita buka berarti kan sama aja dengan kelilingnya kita jembarin, jadi 2 PR. Kemudian ditambahkan dengan tingginya, tinggi dari tabungnya berarti 2 PRH. Nah, itu kan setiap kulit tabung yang kita kelupasin itu kan punya ketebalan, dimana ketebalannya ini kita artikan dengan delta R, karena jarak antara R yang besar dengan R yang kecil ini, jadi delta R ini ketebalannya. Tuh. Sehingga ketemu volume tabungnya adalah volume benda putar dengan metode kulit tabung adalah 2 PRH delta R. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 1 per akar X, sumbu X sama dengan 1, dan X sama dengan 4. Diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, di sini Y sama dengan 1 per akar X, grafiknya yang ini. Sumbu X ini. X sama dengan 1 ini, yang A ini, yang ini adalah X sama dengan 4. Dimana kalau kita putar grafik tersebut, karena dia semakin menukik, gini ya, bahasnya ini apa ya, kalian imajinasinya lebih dalam lagi ya, kalau tadi mungkin seperti iris-irisan gampang. Nah, ini tuh gambarnya ini ya, Y sama dengan 1 per akar X itu yang ini. Nah, jadi dia semakin mendekati sumbu Y, dia semakin ke atas gitu ya. Kemudian sumbu X, berarti yang ini. X sama dengan 1 yang ini, dan X sama dengan 4 yang ini. Nah, berarti daerahnya adalah yang biru ini. Nah, kemudian ini tuh diputar mengelilingi sumbu Y. Ini putar, putar, putar. Tapi perputarannya ini, ingat, ini tuh sama aja kayak muterin kulit tabung ya, bukan seperti yang sebelumnya tadi. Jadi ini tuh diputar, dibayangin ya, ini nggak ada cara lain selain kalian harus bisa membayangkan daerahnya ya. Jadi bayangkan piasan ini, saya putar. Nah, kan jadi kayak bentuk silinder gitu ya, piasan ini silinder putar-putar, tapi semakin ke luar itu akan semakin melebar gitu ya, semakin pendek. Jadi kayak apa ya, kayak cerobong asap gitu, yang di dalamnya dia semakin menukik apa ke atas gitu ya. Jadi gambarnya seperti ini tuh. Nah, bendanya seperti ini, bendanya kalau dibayangkan, diilustrasikan. Jadi bentuk bendanya seperti itu. Jadi semakin keluar dia akan semakin pendek, gitu kan. Nah, sehingga volumenya kita lihat 2pi R H delta R gitu kan. 2pi R-nya siapa? Jari-jarinya. Jari-jari di sini itu adalah jarak antara ini ke sini. Nah, jari-jari ya, jari-jari tetap bentuk lingkaran gitu. Sehingga jarak antara ini ke sini itu siapa? Ya, X gitu kan. Karena kalau misalkan ini 5, berarti jari-jari ini ke sini adalah
ya 5 gitu kan. Berarti sama dengan X sendiri. Gitu. Sementara untuk tingginya berarti kan ke atas ini. Tingginya siapa? Ya ngikutin si Y sama dengan Fx-nya. Berarti H-nya adalah 1/X. Delta R-nya berarti adalah tumpukan ini. Tumpukan biasan-biasan ini. Dia tumpukannya ke samping gini kan. Jadi ditumpuk-tumpuk gitu kan. Memutar-mutar tumpukannya. Berarti pakainya adalah delta X. Nah, bedanya yang tadi numpuknya dia numpuk melapisi ya. Kalau yang tadi numpuk beneran numpuk kayak bantal kalian tumpuk gitu. Kalau yang ini tuh melapisi kayak kalian buat gulungan benang atau apa gitu ya. Jadi tumpukannya dia tumpukan lapisan gitu ya. Jadi di sini delta X. Jadi volumenya dari X-nya di sini adalah mulai dari 1 ini ya. 1 sampai 4 berarti volumenya 1 sampai 4. 2pi X 1/X dx gitu. Itu metode kulit tabung. Nah, selanjutnya suatu daerah itu tidak hanya bisa menggunakan satu cara saja. Bisa saja daerah tersebut gampang dikerjakan dengan metode cakram. Bisa jadi lebih gampang dikerjakan dengan metode kulit tabung. Atau bisa jadi dengan dua metode tersebut sama-sama gampangnya. Dimana kita terbiasa mengerjakan pakai metode apa, rumusannya mereka berbeda. Jadi konsepnya seperti yang Ibu jelaskan tadi, gitu ya. Misalkan di sini, tentukan volume daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan R/H kali X. Sumbu X dan X sama dengan H yang diputar mengelilingi sumbu X dengan menggunakan metode cakram dan metode kulit tabung. Kita lihat dulu metode cakram. Di sini Y sama dengan R/H kali X. Berarti di sini gambarnya dia berupa garis linier ya. R sama H ini kan adalah bilangan gitu ya. Jadi misalkan Y sama dengan 2X gitu. Itu kan, jadi dia berupa garis biasa. Y sama dengan R/H/X gitu. Di sini simbol aja, misalkan 2/3X ya nggak apa-apa gitu. Cuma ini disimbolkan saja. Sumbu X berarti yang ini. X sama dengan H, berarti sini. Dengan mengelilingi sumbu X, berarti muternya gini. Nah, gambarnya sama kan, berbentuk kerucut kalau kita putar. Kalau kita gunakan metode kulit tabung, berarti kita menumpuk cakram-cakram secara horizontal gitu ya. Maka kita cari luas dari satu cakram, yaitu pi r kuadrat gitu kan. Cakramnya ditumpuk secara horizontal, berarti kita pakainya delta X. Berarti R-nya harus dalam X. R-nya tadi adalah R-nya adalah yang ini kan, tingginya ini. Jadi jari-jari kan yang ininya. Nah, ininya tadi kan adalah R/H/X. Karena fungsinya adalah Y sama dengan R/H. Jadi R-nya adalah R/H. Dikuadratin. Oh, ada X-nya ya, jangan lupa. R/Hx dikuadratin delta X. Sehingga volumenya adalah dari mana sampai mana? Dari tumpukannya ini, dari 0 sampai H ini. Jadi dari 0 sampai H, pi R/H X kuadrat delta X gitu. Oke. Nah, itu kalau metode cakram. Kalau metode kulit tabung, berarti kita membayangkannya itu dia kita kelupasi, kita buka lapisan per lapisannya. Berarti lapisannya dibuka gini. Nah, jadi bentuk kulit tabung gini ya, ini ya ilustrasinya. Nah, kulit tabung tadi rumusnya adalah 2pi RH gitu kan, delta R. Di sini diputarnya kan terhadap sumbu X. Berarti kita melapisinya dia itu seperti ini kan, gini muter-muter gini. Berarti yang menjadi jari-jari adalah yang ini, ke atas ini. Itu menjadi jari-jarinya. Sementara untuk tingginya itu adalah yang
ini. Jadi 2pi R-nya itu jari-jarinya berarti sesuai ketinggiannya ini kan. Berarti kalau di sini 3, berarti jari-jarinya ya 3. Kalau di sini 4, jari-jarinya ya 4. Berarti kan sama dengan si Y-nya sendiri. Gitu kan? Bisa dipahami nggak? Mbak ya lagi ya, yang kulit tabung memang agak ini. Dia kita memikirkannya kayak kita menggulung benang gitu ya di apa? Di kerucut ini, kayak kita menggulung benang gitu di kerucut ini. Jadi untuk jari-jarinya itu kan berarti yang ke atas gini. Pas gini ya. Sementara untuk tingginya adalah yang seperti ini, yang menyamping. Nah, sehingga delta R-nya berarti lapisannya itu dia adalah lapisan ke atas kan, karena kita mengelapisi dia memutar sesuai. Berarti kita pakainya delta Y di sini. Oke. Kemudian 2pi RH. Delta R-nya adalah kita pakai delta Y. Berarti R dan H itu harus dalam Y. Nah, R-nya kan ngikutin ke atas sini. Berarti kalau di sini aduh kok gambarnya gini. Kalau di sini berarti kan di sini Y-nya, berarti kan sesuai dengan tingginya ya. Sesuai dengan tingginya, sesuai dengan Y-nya, maka R-nya itu adalah Y. Sementara H-nya itu berarti panjangnya ini gitu kan. Panjangnya samping ini. Berarti adalah yang sini dikurangi sama grafik ini gitu kan untuk tingginya. Kok gini ya, sebentar ya. Kok gambarnya nggak bisa lurus. Ini dikurangi sama, kalau ini berarti kan sepanjang ini. Kalau tingginya segini kan berarti panjang ini. Padahal tingginya itu cuma yang biru. Berarti kan dipotong sama yang grafik ini. Berarti yang menjadi H-nya adalah H sendiri. Ini kan, karena dia dari H. Dikurangi dengan grafiknya. Grafiknya tadi adalah Y sama dengan R per HX. Berarti kita buat dalam X berarti sama dengan H per RY. Ya. Nanti H min H per RY. Itu adalah tingginya. Kemudian delta R-nya adalah delta Y. Berarti ya. Nanti V-nya adalah bentuknya seperti ini. 2pi. Dari mana sampai mana? Ini lapisannya dia memutarnya gimana? Memutarnya dia semakin ke dalam semakin keluar kan, berarti putarannya dia sesuai dengan Y-nya. Ya. Berarti dari titik asalnya di sini Y-nya 0 sampai titik atasnya ini, fungsinya ini. Yaitu Y-nya sama dengan R. Nah, inilah rumusan yang kedua, metode kulit tabung. Coba aja kalian cari, selesaikan integral ini, pasti mereka akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, coba kerjakan soal ini gitu ya untuk mengetahui apakah kalian paham atau tidak. Boleh menggunakan kulit tabung ataupun menggunakan cakram. Gampangnya kalian apa? Ini sumbu putarnya berubah-ubah ya. Ada yang sumbu X garis Y sama dengan 1, sumbu Y dan garis X sama dengan 4. Coba dikerjakan ya. Sebelum itu Ibu akan mengambil kesimpulan di sini. Untuk metode cakram itu bisa dilihat bahwa kalau sumbu putarnya dia adalah sumbu Y, maka akan ketemu dengan nanti delta Y. Jadi integralnya terhadap Y.
Nah, kayak tadi ini sumbu putarnya terhadap X, maka akan ketemu volumenya dalam dx. Itu kalau metodenya cakram ataupun cincin. Kalau kulit tabung kebalikannya. Kalau sumbu putarnya dia terhadap Y, maka kita akan ketemu dx nanti. Tuh. Gitu. Untuk penjelasannya tentang volume benda putar, mungkin memang butuh beberapa soal terkait ini untuk kalian latihan supaya lebih paham untuk menggambarkannya, mengimajinasikannya, dan mencari R-nya siapa, terus H-nya siapa, ketebalannya ke kanan atau ke kiri atau ke atas. Nah, itu memang harus latihan. Tapi untuk konsepnya seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ya. Sekian untuk volume benda putar. Ibu akhiri sampai di sini.